Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita masih berbicara tentang seputar manajemen ya, manajemen yang manajemen trading yang akan membuat kita bisa profit konsisten, WD konsisten sebagai tujuan kita dalam trading ya. Jadi kenapa kita fokus terhadap hal ini? Sebenarnya saya ingin berbagi tentang katakanlah intisari dari perjalanan saya trading dalam kurun waktu hampir 9 tahun ya. Supaya bisa bermanfaat untuk memangkas waktu Anda untuk mencapai tujuan dalam trading ya. Karena berbicara dalam trading ini hanya ada dua ya, yang poin-poin yang kita harus kuasai, yaitu yang pertama tentu saja analisa, cara kita menganalisa market dan cara kita mengelola akun trading kita atau kita sebut dengan manajemen. Tapi kebanyakan dari kita, hampir semua trader itu fokusnya di kebanyakan dalam analisa teknikal ini. Saya ingin sampaikan bahwa sampai kepala kita botak, rambut kita putih, muka berkerut ya, sulit untuk kita bisa konsisten apabila kita hanya berfokus pada hal-hal analisa teknikal ini ya. Karena sekali lagi saya ingin tekankan bahwa yang membuat kita konsisten profit adalah tentang bagaimana cara kita mengelola ataupun memanage akun kita ya, termasuk dalamnya manajemen keuangan, manajemen risiko dan sebagainya ya. Oke, di sini coba kita gambarkan bagaimana kita misalkan ada dua orang trader ya. Karena ini untuk mendekatkan pemahaman kita buat contoh seperti ini. Yang pertama, seorang trader yang analisa tidak terlalu pandai ya, tapi manajemennya dia fokus kepada manajemen ini. Hasil dari orang ini adalah profit. Dan yang kedua, ada orang yang jago analisa, pandai analisa ya, tapi manajemennya kurang bagus. Hasil dari orang ini adalah loss. Kenapa ini kita gambarkan? Ya memang seperti ini. Itulah yang menjelaskan kepada kita bahwa kenapa ada orang yang pandai analisa tapi loss, ada orang yang tidak begitu pandai analisa tapi profit. Ya, itu hanya berbeda pada fokus dia dalam trading. Oke, kita coba perbandingkan antara trader yang pertama dan yang kedua. Trader yang pertama pandai analisa tapi tidak pandai manajemen. Yang pertama tidak pandai analisa, tidak terlalu pandai analisa, tapi ketat terhadap manajemen. Hasil orang ini adalah profit. Ya, kita coba lihat. Misalnya dia berpegang teguh pada prinsip risk 2% per trade misalnya. Risk. Berarti dia punya modal 100. Dia punya modal $100. Contoh, setiap transaksi dia hanya meresikokan $2 setiap transaksi. Artinya jika dia berdisiplin dengan rule manajemen yang dia buat ini, maka modal 100 ini akan habis jika dia salah dalam menganalisa sebanyak 50 kali ya. Itulah yang akan membuat akun dia ini habis.
Secara logika dalam forex atau dalam transaksi kita di forex ini berlaku hukum probabilitas ya. Hukum probabilitas. Jadi kemungkinan di market itu hanya dua, naik atau turun. Dan ini probabilitasnya sama, 50% 50%. Ya, jadi hukum probabilitas itu apabila kita melempar mangga katakanlah 10 kali, akan ada 2 atau 3 ya. Itu hukum katakanlah hukum Pareto ya. Hukum Paretonya, kita lempar 10 kali akan ada 2 yang jatuh. Jadi tidak mungkin semuanya akan gagal ya. Walaupun tanpa teknik, yang penting dia cara melemparnya sama. Begitu juga dalam trading ya. Jadi itulah pentingnya kita harus memiliki satu SOP entry yang sama. Katakanlah yang untuk sebagai gambaran saja, contohnya Anda hanya trading buy pada crossing stokastik di area 20. Tapi selalu seperti itu ya. Itu pasti hukum Pareto berlaku. Dari 80 mungkin dari 100 ada 20 yang benar. Tidak mungkin 100 posisi salah semua. Atau katakanlah tadi dia MC-nya 50 kali ya, salah. Tidak mungkin 50 kali salah semua. Nah, inilah pentingnya kenapa orang yang tidak terlalu pandai analisa tapi ketat terhadap manajemen, hasilnya pasti profit seperti yang kita sampaikan di awal. Oke. Yang kedua, orang yang kedua tadi pandai analisa, manajemen tidak terlalu diperhatikan, hasil orang ini adalah loss. Kenapa bisa terjadi? Ya, seperti yang kita bahas pada video kemarin, dia memang sering profit ya, seperti ya saya mengalami juga, semua kita pasti mengalami fase ini. Seperti yang sering saya katakan, hari Senin profit, Selasa profit, Rabu profit, Kamis profit, Jumat profit, yang dikumpul ini habis sak modal-modalnya. Jadi hari Jumat zong. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya orang kedua ini memang pandai analisa. Buktinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dia profit. Tapi masalahnya di hari Jumat ada satu kesalahan dan dia loss dan seluruhnya habis. Ya. Jadi inilah realita yang semakin cepat Anda sadari, maka Anda akan semakin cepat mencapai tujuan Anda dalam trading. Semakin lambat Anda percaya akan hal ini, maka akan ada dua kemungkinan yang terjadi kepada kita ya. Apabila kita tidak percaya dengan hal ini, akan ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, kita capek sendiri dan akhirnya kita berhenti dari usaha yang berpotensi sangat besar tanpa batas ini. Yang kedua, mungkin Anda akan habis dulu semuanya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi, baru kemudian muncul kesadaran bahwasanya memang betul harus fokus dan belajar dengan baik tentang manajemen ini ya. Jika tidak percaya, lakukan saja. Anda akan mendapati dua hal tersebut. Apakah Anda akan capek sendiri dan akhirnya berhenti dan mengatakan bahwa forex itu tidak betul, tipu-tipu segala macam, atau bagi yang bermental sedikit lebih bagus akan mengapulasi terus dan akhirnya menemukan jawaban bahwasanya memang analisa itu tidak menjamin kita bisa profit konsisten ya. Jadi oke, sementara itu saja untuk sebagai gambaran bagi kita bahwasanya trading itu sederhana ya. Yang membuat sulit itu sebenarnya kita tidak bisa mengelola dengan baik dan akhirnya hancur ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.